Media Vietnam sejajarkan penyerang ganas timnas Indonesia dengan Lionel Messi. I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. Media Vietnam Soha menyejajarkan penyerang ganas timnas Indonesia, Ramadan Sananta, dengan mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi. Perbandingan ini muncul karena Ramadan Sananta dan Lionel Messi berstatus top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Sekadar diketahui, dari 6 konfederasi di bawah naungan FIFA, baru 2, AFC dan CONMEBOL yang menggelar kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak heran top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 dikuasai pemain-pemain dari konfederasi tersebut. Apresiasi lebih layak diberikan kepada Ramadan Sananta. Ia sanggup mencetak 3 gol meski melakoni pertandingan dari bangku cadangan. Saat timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ramadan Sananta mencetak 2 gol meski hanya bermain 32 menit. Kemudian ketika timnas Indonesia menang 6-0 lagi di leg kedua, Ramadan Sananta mencetak 1 gol setelah bermain 29 menit. Sementara Lionel Messi mencetak 3 gol dari 3 pertandingan dan 2 diantaranya dilalui sebagai starter. Selain Lionel Messi dan Ramadan Sananta, ada 2 pemain lain yang telah mencetak 3 gol yakni Dimas Drajat, timnas Indonesia, dan Nicolas de la Cruz dari Uruguay. Sempat dikritik karena berkaki kayu, striker Indonesia berusia 20 tahun ini sejajar dengan Messi di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha merujuk kepada Ramadan Sananta dalam judul artikel yang mereka buat. 3 gol ke gawang Brunei menjadi langkah penting bagi karir Ramadan Sananta. Penyerang 20 tahun itu merupakan harapan sepak bola Indonesia, lanjut Soha. Sebelumnya, Shin Tae-yong sempat memberi masukan kepada Ramadan Sananta. Ia mengatakan Ramadan Sananta sebagai pemain berkualitas, tapi ototnya belum cukup kuat untuk bermain 90 menit. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya harus bersaing di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Dari tim-tim di atas, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat terbawah di ranking FIFA. Tepatnya, timnas Indonesia mengisi posisi ke-147. Namun media Vietnam Soha menegaskan bahwa posisi tersebut tak mencerminkan kekuatan timnas Indonesia. Soha menilai timnas Indonesia masih menjadi ancaman untuk Vietnam. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis Soha. Nah bro, itulah tadi berita tentang timnas Indonesia yang perlu kalian ketahui. Jika kalian mau tahu berita selanjutnya, jangan lupa berlangganan ke channel kami agar selalu update berita tentang timnas. Halo, selamat datang ke channel Media Timnas. Nah, pada video kali ini kami mau mengajak kalian semua membahas mengenai komentar netizen Irak setelah timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata komentar netizen Irak melihat timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik untuk diulas. Dari sejumlah komentar warganet negara Asia Barat itu, di antaranya ada yang menyebut tidak ada yang bisa mengalahkan timnas Irak di neraka Basra termasuk timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kepastian itu didapat skuad Garuda usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg kemarin dengan agregat 1-2-0 di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada leg ke-1, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. 6 gol Timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam dicetak oleh hat-trick Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Rizky Ridho pada menit ke-12. Lalu pada leg kedua, Timnas Indonesia kembali mengalahkan tim Tebuan dengan skor identik 6-0 di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Gol-gol kemenangan skuad Garuda dibuat oleh Hoki Karaka, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Ramadan Sananta. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Timnas Irak, Vietnam, dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak pada Kamis, 16 November 2023 mendatang. Menariknya, sejumlah netizen Irak memberikan komentar yang tidak enak didengar setelah tahu kalau Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan menghadapi timnas mereka yaitu Irak. Komentar netizen Irak itu dirangkum oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @GarudaFanspage. Di antaranya, ada yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia karena Timnas Irak tergabung di grup yang mudah. Selain itu, ada yang menyebut tak ada yang bisa mengalahkan Timnas Irak di neraka Basra, kota yang amat panas di Irak. Sumpah, kita bisa lolos, grup kita gampang, kalau Jesus Casas sang pelatih menghapus berapa banyak diskualifikasi yang didiskualifikasi, saya percaya. Tulis komentar salah satu netizen Irak, dikutip dari akun Instagram fanbase Timnas Indonesia. Kita akan melihat neraka Basra, timpal netizen Irak lainnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Irak di Basra, dan di antara penggemarnya, sahut warganet Irak lainnya. Grup paling gampang kalau naik lepas main game di cabang, balas akun lainnya. Sebelumnya, pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, juga terkesan meremehkan Timnas Indonesia yang juga segrup di Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Vietnam di grup D. Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya, ujar pelatih Jesus Casas, dikutip dari laman resmi AFC. Kami akan memulai lawan Indonesia, dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, tutupnya. Nah, itulah tadi beberapa komentar pedas dari Timnas Irak yang terkesan merendahkan Timnas Indonesia, karena bergabung satu grup dengan timnas mereka. Nah bro, bagaimanakah pendapat kalian mengenai berita tersebut? Tolong sampaikan di kolom komentar video ini, dan mari kita berdiskusi agar Timnas Garuda bisa membuktikan kalau mereka masih bisa terbang tinggi menggapai awan yang cerah.